Halo semuanya, ini adalah video tutorial untuk memaksimalkan si Google Map agar tampil di halaman pertama atau paling atas. Nah, cara ini adalah cara SEO ya. Jadi SEO tekniknya namanya SEO, yaitu sebuah cara untuk memaksimalkan si Google Map agar tampil di halaman pertama. Itu. Seperti kita tahu, untuk tampil di halaman Google itu ada 3 kategori. Yang pertama, kalau kita cari misalkan ini ya, Tattoo Studio, itu pertama akan tampil bersponsor. Ini adalah iklan. Kemudian yang namanya Google Ads, ini yang bayar kita bulanan ke Google ya. Nanti dia akan tampil di sini, ini satu bagian, ini Google Ads ya, artinya kita harus bayar iklan ke Google. Kemudian bagian kedua adalah bagian bisnis di Google Map. Di sini ya, satu bagian ini. Nah, ini juga ada yang baru di sini, yaitu bersponsor. Nah, di sini ada list dari Google Map yang tampil di sini. Nah, gitu. Nah, yang akan kita bahas adalah bagian ini. Bagaimana cara memaksimalkan bagian ini agar tampil di halaman pertama atau yang paling atas, tapi tetap di bawahnya bersponsor. Kalau mau bersponsor ya, kalau mau paling atas banget ya harus bersponsor. Kita lanjut dulu ke bagian yang ketiga. Tadi kan 1, 2, dan 3. Nah, 3 ini adalah SEO untuk website sendiri atau list dari semua website. Gitu. Bisa gambar, bisa website di sini. Nah, di sini. Ini kemudian di paling bawah lagi ada bersponsor lagi, ini yang beriklan terus-terusan, dan di halaman-halaman lainnya. Tentunya kenapa kita memaksimalkan untuk di halaman pertama, karena ya biasanya yang dicari adalah di halaman pertama, makanya di klik bersponsor ini. Oke. Sebelum kita bahas ke teknisnya, selain itu, jika kita maksimalkan agar tampil di sini di halaman depan atau paling atas, biasanya kan dicari di aplikasi juga, pakai aplikasi Google Map. Nah, terutama tato ini atau yang toko-toko yang bisa dikunjungi. Ini tidak hanya untuk tato ya, kita bahas tidak hanya untuk tato, tetapi semua lokasi yang bisa dikunjungi atau yang khususnya yang ada di Google Map, itu semua bisa. Nah, di sini kalau kita cari di Google Maps itu ada 2 bagian juga. Yang pertama adalah bersponsor paling atas, yang kedua adalah ini ya. Nah, ini bisa jadi berbeda antara tampilan di Google Map itu ya, Tattoo Studio yang paling atas adalah yang organik ya, kita namakan. Nah, yang kita namakan ada 2 bagian ini. Ini namanya paid ya, berbayar, dan ini adalah organik. Jadi kalau kita biasanya dengar istilah organik dan paid traffic atau organic traffic ya, ini maksudnya adalah apa namanya? Berbayar. Kalau kalau paid itu berbayar, kalau organik itu tidak berbayar gitu. Nah, gitu. Oke, di sini ada 2 bagian. Kita lihat di sini ya. Ada 2 maps. Ini biasanya kalau maps yang ini yang tampil di Google Map, pencarian di Google Map adalah yang terdekat dulu dan yang selalu buka, atau yang buka 24 jam atau yang sedang buka gitu. Jadi akan berbeda hasilnya dengan ini. Di sini ada ratingnya, kemudian jam buka kapan saja, dan filternya. Biasanya yang buka 24 jam atau yang terdekat ya, karena posisi saya di sini, dari sini jadinya dia tampilkan yang di sini dulu. Tapi kalau yang di
bagian tadi yang di Google pencarian umum itu benar-benar berdasarkan ini juga berdasarkan lokasi sebenarnya. Cuma lokasi kita itu kadang berbeda terdeteksi oleh Google-nya gitu. Seperti saya terdeteksinya adalah di Denpasar Barat atau di Kota Denpasar. Di Denpasar Barat ya, Kecamatan Denpasar Barat. Sedangkan posisi saya itu adanya di Denpasar Selatan, makanya dia tampil di sini. Nah, tentu ini akan karena algoritmanya Google seperti itu, jadi Google Map itu mencari yang terdekat, jadinya pasti akan yang diprioritaskan adalah yang terdekat. Tapi kita bisa maksimalkan dengan teknik SEO biar kita walaupun agak jauh dari lokasi yang dicari bisa tetap tampil di sini direkomendasikan gitu. Kemudian kita kembali di sini Google Map. Nah, kalau kita Google Map ya, baik lagi itu mengarahnya ke sini gitu. Kalau kita zoom out, nah di sini dia akan biasanya dia akan berubah lagi gitu, mengarahkan ke sini. Kalau kita zoom, kita diarahkan area sini, telusuri di area sini. Nah ini akan tampil di area sini aja. Nah itu perlu teknik agar dia tampil di paling atas gitu, biar tampil paling atas di daerah yang dicari. Jadi karena Google Map ini berdasarkan area seperti tato ini, berarti kan tidak semuanya yang misalkan dari negara atau dari Banyuwangi akan tampil, tidak juga. Nah ini dia akan menampilkan di area yang kita tampil layar di sini gitu. Nanti ada ininya. Nah kalau di sini, kalau seluruh Bali misalkan, ya di sini ramainya gitu. Jadi berdasarkan area kembali lagi, cuma bisa kita maksimalkan biar tampil di halaman pertama. Oke, lanjut saja. Gimana caranya? Yang pertama adalah dari penamaan. Nah, penamaannya kita harus tentukan kata kunci yang kita targetkan, itu keyword. Karena ini teknik SEO biasanya berkaitan erat dengan kata kunci ya, kata kunci atau keyword. Kita tentukan kata kunci utama untuk bisnis kita. Misalkan di sini ada tato studio, itu tato studio, ada ink studio, ada lain-lain. Jadi apa yang mau difokuskan pertama gitu. Nah itu biasanya berkaitan juga dengan volume pencarian. Jangan kita pilih keyword yang kita anggap bagus tapi ternyata pencariannya atau jumlah pencarinya sedikit, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan kita kita harus tahu juga tato studio dan ink studio. Nah, ink tato studio atau tato studio mana yang lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan itu perlu riset yang lebih mendalam untuk mencari kata kunci yang paling banyak dicari gitu. Tapi untuk lebih sederhana, kita langsung saja cari di yang nama-nama umum aja gitu, yang kita mungkin banyak orang pakai atau kira-kira orang akan pakai kata kunci apa gitu untuk bisnis, untuk pencariannya. Jadi itu yang kita targetkan pertama, kata kunci. Oke, selanjutnya adalah usahakan terapkan kata kunci itu di judulnya atau di nama tempatnya gitu.
Jadi pastikan ada di sini, ininya kata kuncinya. Walaupun dalam satu kata, target kita 2 kata ini, setidaknya itu ada satu masuk kata kunci di sini. Jadi misalkan ini kan tato studio nih, tato. Ini ada tatonya kayak gitu. Sini ada tatonya juga. Nah, di sini kenapa tampil ini ada studionya gitu. Di sini ada studio tato studio itu sama aja, dibolak-balik sama aja. Di sini ada tato studio, ada tato studio. Jadi penting untuk kita memberikan nama di Google, di profil bisnis kita ya gitu. Misalkan web tour gitu. Jadi ada kata-kata judulnya di situ, atau cafe, nama kafe terdekat, atau workspace misalkan seperti itu, atau virtual office dan sebagainya. Itu kita harus menambahkan keywordnya atau kata kuncinya di judul itu terutama gitu. Kemudian yang kedua adalah dari deskripsi ya. Nah, di sini kalau kita lihat mana nih yang performa yang bagus, kita cek dulu. Misalkan yang ini. Nah, di sini ada selain di sini di judulnya itu ada di kategorinya ya. Di kategorinya pastikan kita memilih kategori yang sesuai dengan target kata kunci atau kategori bisnis kita. Jadi di sini bisa tato studio, tempat tato, tindik, ini kategori yang disediakan oleh Google, kita bisa pilih gitu. Jangan sampai pilih yang umum, misalkan kantor perusahaan. Nah, itu tidak perlu lagi pakai SEO gitu. Karena biasanya yang kantor perusahaan itu mereka tidak butuh untuk SEO atau keyword gitu. Jadi seperti ini. Jadi penting juga untuk menentukan kategori yang tepat untuk profil bisnisnya kita, Google bisnisnya gitu. Kemudian setelah itu ada di bagian tentang. Nah, di sini kalau kita cek dulu di bagian tentang. Nah, ini ya. Ini kan profil kita, anggaplah ini profil kita di Google Map. Di sini tadi udah ditambahkan judulnya, kemudian di sini ada kategorinya, kemudian ini dilengkapi semua, jangan sampai ada yang kosong. Kemudian kan ada di sini sebelum ke sini ya, nanti ada banyak lagi caranya. Di sini ada kata-kata deskripsi. Nah, di sini ini penting untuk menambahkan di deskripsi kata kunci di paragraf pertama di deskripsi gitu. Ini seperti ini, tato studio ini bagus, udah ada kata kunci di paragraf pertama. Paragraf pertama artinya ini segini sampai titik, itu udah termasuk ke paragraf utama. Jadi penting untuk menambahkan banyak kata kunci di sini gitu, di tentang ya. Nah, setelah itu jadi ada 3 di judul, disesuaikan dengan kategori, disesuaikan dengan kata kunci juga, kemudian di deskripsi. Kemudian setelah itu kita ini kan di produknya, produk atau layanan. Nah, di sini kan bisa tuh di Google ini, di Google Maps-nya bisa ditambahkan produk atau layanan. Jadi tambahkan aja layanan seperti ini,
tato studio, misalkan piercingnya harganya berapa, walaupun tidak akurat harganya, yang penting kita memasukkan ke keywordnya di sini gitu. Mungkin judulnya ing studio price list kayak gitu judulnya. Jadi tetap kita masukkan kata kunci di sini. Jadi dilengkapi juga judul, kemudian deskripsi dari produknya gitu. Kemudian setelah itu di produk tadi ya, ini dilengkapi semua situs webnya juga. Jika lebih bagus ada kata kuncinya, kemudian websitenya juga diatur biar ada kata kuncinya atau SEO friendly gitu. Itu akan sangat membantu ke performa ke Google Maps-nya gitu. Kemudian ini nomor telepon, alamat harus lengkap, jam buka harus lengkap gitu. Itu jadi kita tambahkan semuanya di situ. Nah, sebelum ada bagian yang terakhir, itu penting untuk menambahkan detail dari kata-katanya. Jadi sebisa mungkin kita tambahkan kata kunci di nama-namanya atau di informasi listingannya. Nah, di sini kan judulnya, tempat, alamat, website kayak gitu. Kemudian untuk melakukan performa lebih atau membuat semakin di atas, itu caranya dengan kita buat postingan terbaru ya. Itu kita harus rutin, bisa seminggu sekali atau sehari sekali kalau misalkan aktif. Kemudian ini ya, menambahkan postingan baru atau informasi terbaru. Ini penting untuk semakin meningkatkan visibilitas di Google Map-nya. Gitu. Jadi kita posting tiap hari, ingat cantumkan kata kuncinya. Gitu. Nanti ada informasi terbaru dari sini dan dia akan tampil di sini. Jadi Google akan mendeteksi itu kata kunci gitu. Semakin banyak informasi terbarunya, istilahnya ini adalah blognya ya. Blognya. Jadi info terbaru ini kalau nggak salah, kalau nggak lupa, itu ada pengumuman, ada diskon, atau ada informasi umum, itu harusnya aktif ya. Disarankan untuk aktif melakukan itu untuk menambah performa ke Google Maps-nya. Kemudian setelah itu penting juga untuk selalu mengupdate gambar. Ini ya, gambar-gambar ini selalu update. Terus di sini kan ada kategorinya nih, ada eksterior, interiornya, kemudian ada videonya, itu dilengkapi semua gambar-gambarnya biar seluruhnya itu jangan sampai ada yang kosong. Setelah itu ya, tadi ini sudah, informasi sudah, detail ini sudah. Satu lagi di ulasan ya. Nah, di ulasan ini penting, di ulasan ya. Di ulasan sebaiknya atau sebagusnya itu setiap ulasan itu mengandung kata kunci ya. Tapi jangan dibuat-buat, tapi kita bisa minta ke tamunya atau customer kita untuk menambahkan kata kunci di ulasannya mereka gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
tadi. Coba kita lihat lagi tadi. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di sini. Di sini ada nih. Ini ulasan. Ini tampil kalau yang ada tanda boldnya ini atau cetak tebalnya ini artinya terindeks ke Google. Jadi ulasan itu bisa terindeks ke Google. Jadinya diusahakan untuk ulasan itu mengandung kata kunci yang kita target. Nah, di sini ada tato studio gitu. Begitupun di Google Maps. Nah, di sini ada kan, ada studio gitu. Itu studio tuh, tato studio itu penting sekali untuk ulasan itu mengandung kata kunci. Tuh. Nah, caranya ya dengan meminta klien untuk memasukkan kata kunci, atau kalau tidak, kalau kita bersyukur kalau misalkan customernya input sendiri kata kuncinya, itu lebih bagus. Kemudian di sini itu ada tanggapan ya, tanggapan dari pemilik itu. Kalau mau performanya lebih bagus lagi, tentu kita harus tanggapi setiap setiap bintang, setiap review yang diberikan sama customer kayak gitu. Nah, itu kan terindeks semua ininya, kata kuncinya Tato Studio gitu. Nah, demikian tutorial singkat ya untuk memaksimalkan Tato Studio ini gitu. Ada banyak faktor ya, ada banyak yang harus dikerjakan, ada banyak cara. Yang tadi yang kita kasih tahu, begitulah setidaknya caranya untuk menampilkan paling atas. Nah, perlu diketahui atau perlu di notes ya, kalau semua perubahan setelah melakukan kita banyak perubahan tadi di judulnya, di kategorinya, di tentangnya dan lain-lain, untuk tampil paling atas ini itu memerlukan waktu gitu. Mungkin bisa beberapa hari, bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulan. Makanya kita penting untuk selalu menambahkan postingan terbaru atau post terbaru atau kabar terbaru di Google Maps-nya, agar dia terlihat terus aktif gitu. Setidaknya ada 1 tahun untuk 1 tahun atau beberapa bulan kita aktif untuk memberikan informasi terbaru di Google Maps-nya. Nah, kalau seperti ini juga, ini salah satu testimoni ya, kita juga untuk jasa menaikkan ranking di Google Map ini. Ini HP second. Nah, ini sudah turun lagi. Padahal sebelumnya kita dengan promosikan aktif atau kita kelola dengan aktif, ini paling atas gitu. Cuma mungkin ownernya sudah tidak aktif lagi karena kontraknya dengan kita juga sudah habis, jadi dia turun lagi. Tapi sebelum itu kasusnya adalah ini selalu di atas gitu. Yang Pisel ini selalu di atas, Nah, sekarang sudah kebalik posisinya. Sekarang yang ini di atas dan yang Pisel di bawah gitu. Kalau kita cek di Google, nah dia di sini posisinya ya, karena ini.
ya. Kalau di sini posisinya udah paling atas, masih paling atas. Padahal ini dikerjakannya itu 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, tapi dengan cara itu artinya dia bisa bertahan paling atas. Yang penting nanti setelah proses optimasi itu tetap diupdate, tetap memberikan informasi, tetap upload foto kayak gitu oleh ownernya, atau oleh ownernya baru, biar tetap menjaga ini paling atas kayak gitu. Sekarang udah paling atas yang ini. Demikian tutorialnya untuk cara memaksimalkan Google Map-nya agar tampil di paling atas di pencarian Google gitu, baik di Google Search maupun di Google Maps-nya. Nah, jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.